Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kali ini kita akan membahas soal pengetahuan 3 di LKS halaman 45. Silahkan kalian simak ya. Untuk soal nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik. Yang soal yang pertama 0,3 dan negatif 4,2. Jadi untuk nomor 1 ini kita akan mengerjakan persamaan garis melalui dua titik ya. Untuk rumusnya kalian sudah mempelajari kemarin. Persamaan garis melalui dua titik itu rumusnya adalah Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi dulu ini sebagai X1, ini sebagai Y1, kemudian negatif 4 ini sebagai X2, ini sebagai Y2. Setelah seperti itu, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y kita tetap isi dengan Y kurangi Y1. Kurangi Y1-nya adalah 3 per Y2. Y2-nya adalah 0 kurangi Y1-nya juga 3 sama dengan X, kita tulis X kurangi X1. X1-nya adalah 0 per X2. X2 adalah negatif 4 kurangi X1 lagi. X1 adalah 0, begitu ya. Jadi Y kurangi 3, kita tetap tulis Y kurangi 3 per 0 kurangi 3 berarti negatif 3 ya. Negatif 3. X kurangi 0, kita tulis X, kemudian negatif 4 kurangi 0 tetap negatif 4. Setelah itu kita kalikan silang ya. Negatif 4 kalikan dengan 4Y. Ini negatif 4 dikalikan Y kurangi 3 sama dengan, ini kalikan sini, negatif 3 kalikan X, jadi negatif 3X. Ini kita kalikan yang di luar dengan yang di dalam. Negatif 4Y, negatif 4 kali negatif 3 hasilnya positif 12 sama dengan negatif 3X. Ya, kemudian kita pindah ruas ya. Negatif 3 kita pindahkan ke ruas kiri sehingga bentuknya menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini negatif 3 pindah ke sini menjadi positif 3X, kemudian negatif, ini sama dengannya di sini ya, ini sama dengan 0. Jadi negatif 4 tetap tidak pindah ruas, tetap negatif 4Y. Kemudian 12-nya juga tetap tidak pindah ruas. Jadi 3X kurangi 4Y tambah 12 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan garisnya yang melalui dua titik ini. Kita lanjut yang B. Sama seperti tadi, kita ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Setelah itu tulis kembali rumusnya Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Kemudian dimasukkan Y kurangi Y1 kurangi 4 per Y2-nya negatif 2 kurangi 4 sama dengan X. X-nya tetap kurangi X1. X1-nya 2 per X2. X2-nya 1 per X1. X1-nya adalah 2. Seperti tadi, Y kurangi 4, kita tetap tulis Y kurangi 4 per negatif 2 kurangi 4 berarti negatif 6. Ya, negatif 6. Kemudian yang sini X kurangi 2, kita tetap tulis X kurangi 2 per 1 kurangi 2 berarti negatif 1 ya, negatif 1. Ini X nya 1 atau negatif 1 ya, betul, 1 kali negatif 1, betul. Kemudian kalikan silang seperti tadi, negatif 1 kali Y kurangi 4 sama dengan negatif 6 kali X kurangi 2. Nah, ini kalikan silang, negatif 1 kali Y berarti negatif Y, negatif 1 kali negatif 4 berarti positif 4. Ini negatif 6X, yang ini
plus 12 ya. Kita kumpulkan. Ini berarti X-nya pindah ke sana menjadi negatif 6X pindah ke sini menjadi, ini nanti biar menjadi sama dengan 0 ya. Negatif 6X pindah ke sini menjadi 6X. Kemudian negatif Y tidak pindah, tetap negatif Y. Kemudian ini tambah 4 tetap, ini yang 12 pindah ke sini menjadi negatif 12. Kita sederhanakan lagi karena ini masih bisa dioperasikan. 6X kurangi Y, kemudian 4 dikurangi 12 itu negatif 8 sama dengan 0. Nih persamaan garisnya gitu ya. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4,5 dengan gradien X dengan gradien 2, maaf. Dengan gradien 2. Berarti kita memakai rumus yang mana? Kalau ada gradiennya melalui sebuah titik dengan gradien, itu berarti kita memakai rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, mana sebagai X1, mana sebagai Y1? Ini sebagai X1, 5-nya sebagai Y1, kemudian 2-nya sebagai M, begitu ya. Oke, kita lanjut. Y kurangi Y1, Y1-nya adalah 5 sama dengan M, M-nya adalah 2. Kita masukkan X, X-nya adalah, tetap kita tulis X, kemudian kurangi X1, kurangi negatif 4 ya. Biar seperti ini dulu, biar kalian tahu bedanya. Y kurangi 5 sama dengan 2, X kurangi negatif 4 berarti menjadi tambah 4 ya, seperti itu. Kita lanjut. Y kurangi 5 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 4 jadi 8. Kemudian Y kurangi 5 sama dengan 2X tambah 8. Kita rubah, ini dikumpulkan yang tidak punya variabel. Y sama dengan 2X tambah 8. Lah ini 5 tidak punya variabel, pindah-pindahkan ke sini menjadi tambah 5. Jadi Y sama dengan 2X, 8 tambah 5 itu 13. Ini persamaan garisnya sudah jadi. Gitu ya. Lanjut soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis melalui titik 2,5 dan B 9,16. Ini seperti soal nomor 1 tadi, persamaan garis melalui 2 titik ya. Sebagai X1, Y1, ini X2, ini Y2. Ya, kita lanjut. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Kita masukkan. Y kurangi Y1-nya adalah 5 per Y2-nya adalah 16 kurangi 5 sama dengan X. Kurangi X1-nya 2 per X2-nya 9 kurangi X1-nya 2. Ya. Y kurangi 5 tetap. Kemudian 16 kurangi 5 adalah 11 ya. 16 kurangi 5 itu 11. Kemudian X kurangi 2 kita tetap tulis X kurangi 2, 9 kurangi 2 adalah 7. Kita kalikan silang ini ke sana ya, 7 dikalikan dengan Y kurangi 5 sama dengan ini kalikan sana 11 dikalikan X kurangi 2 ya, paham ya, kalikan silang ya. Kemudian ini kali ini 7Y, 7 kali Y 7Y, 7 kali negatif 5 negatif 35 sama dengan 11 kali X 11X, 11 kali negatif 2 negatif 22 ya. Setelah itu kita pindah ruaskan Y biar tetap menjadi di sebelah kiri kanan. Jadi ini 7Y sama dengan 11X tetap, negatif 22 tetap, 35 yang pindah ke sini menjadi positif 35. Gitu ya. Lanjut di sini. Saya tulis ulang, 7Y sama dengan 11X negatif 22 tambah 35. Ya.
7Y sama dengan 11X, tetap ini dioperasikan. Negatif 22 tambah 35 hasilnya adalah 13, positif 13. Jadi persamaan garisnya adalah 7Y sama dengan 11X tambah 13. Oke ya, kita lanjut soal yang keempat. Tentukan persamaan garis yang melalui titik Q 2,3 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, pada materi ini agak beda ya, karena ini ada tegak lurusnya. Kita identifikasi ini tetap X1, ini Y1. Kemudian melalui garis ini. Garis kita pertama, garisnya itu adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Berarti M1-nya atau gradiennya ini adalah 2. Nah, karena kita mencari persamaan garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2X tambah 5, berarti kita harus mencari gradien garis kedua. Sehingga M2-nya, karena hasil kali kedua gradien adalah negatif 1, berarti ini kebalikan dari 2 itu adalah setengah. Kemudian supaya hasilnya negatif, berarti kalikan dengan negatif, berarti M2-nya adalah setengah. Yang kita pakai adalah yang M2 ini. Nah, kita memakai rumus gradien melalui sebuah titik ya, tetap gradien melalui sebuah titik dan dengan gradien ini. Berarti Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y tetap Y1-nya adalah 3. Ya, ini 3, Y1-nya 3 sama dengan M-nya bukan yang 2 ya, tapi bukan yang M1 yaitu 2, tapi kita pakai yang M2 yaitu negatif setengah. Kemudian dikalikan X, tetap X kurangi X1, X1-nya adalah 2. Oke, kita lanjut. Y kurangi 3 sama dengan setengah, negatif setengah kali X, berarti negatif setengah X. Negatif setengah kali 2, berarti positif 1. Gitu ya. Kemudian kita pindah ruaskan. Y sama dengan negatif setengah X tambah 1. Nah, ini negatif 3 pindah ke kanan menjadi tambah 3. Jadi Y sama dengan negatif setengah X ditambah 4. Nih persamaan garisnya. Oke, paham ya? Kita lanjut soal yang kelima. Tentukan koordinat titik potong dari garis negatif X negatif Y sama dengan 5 dan X kurangi 2Y sama dengan 4. Nah, ini berarti kita memakai cara substitusi. Garis pertama itu adalah negatif X kurangi Y sama dengan 5. Kemudian garis kedua X kurangi 2Y sama dengan 4. Ya, kita apakan supaya salah satu variabel ini menjadi 0? Berarti kita jumlahkan. Karena negatif X ditambah X hasilnya 0. Ya, biar salah satu variabel menjadi 0. Kemudian negatif Y ditambah 2Y ditambah negatif 2Y hasilnya adalah negatif 3Y. 5 tambah 4 hasilnya 9. Nah, sehingga Y sama dengan 9 per negatif 3. Jadi Y-nya sama dengan negatif 3. Itu Y-nya. Kemudian untuk mencari X-nya, kita tinggal substitusi dari persamaan pertama ini. Ya, persamaan 1 negatif X kurangi Y sama dengan 5. Karena Y-nya sudah ketemu, kita gantikan Y di sini. Negatif X tetap kurangi Y. Karena Y-nya itu negatif 3, kita ganti dengan negatif 3 sama dengan 5. Nah, ini negatif X kurangi negatif 3 berarti tambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian ini negatif X sama dengan 5, 3-nya pindah ke sini menjadi kurang 3. Negatif X sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2.
Oke, gitu anak-anak untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.